Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita masih dapat berkumpul pada hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga acara kita ini dapat semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pergi ke warung ingin beli ikan, ketanku dapat, malah diambil teman. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk tingkatkan iman. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita dengarkan kata sambutan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Bapak Rizwan Herafiansyah SHMH, dipersilahkan. Yang saya hormati Pak Ustadz Nasution, kebetulan juga saya Nasution, maunya ya deh. Saya lihat memimpin semua Nasution ini Pak. Memang kampungnya Nasution benar. Dan saya wakil saya Pak Adil, saya hormati Bapak Ibu Asli, Koordinator Pengadilan Mandailing Natal yang saya sampaikan. Bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, rahmat dan hidayahnya. Kita masih bisa kumpul bersama-sama di sini untuk memperingati hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian selawat dan salam juga berjumlah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beserta sahabat dan istri-istri beliau, semoga kita mendapatkan sahabatnya di wilayah. Pak Ustadz dan rekan-rekan, ini mungkin saya kebetulan baru 2 bulan Pak di sini, masih nata-nata kantor, masih sibuk-sibuk lah kita yang duniawi, terus kemudian ada Maulid ini jadi momentum. Mudah-mudahan kedepannya kita sebulan sekali adalah sedang rohani buat kita, mengingatkan kita, ingatkan kematian kan gitu ya Pak Ustadz. Mungkin tidak banyak yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti tausiah dari Pak Ustadz yang bisa menjerami hati kita supaya yang buku-buku bisa jadi buku lagi, dan mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sehingga kita bisa dapat berkahnya dari Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Rasa syukur kita yang sebesar-besarnya marilah sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya beliaulah yang bisa mengatur kita, menata kita mana kehidupan yang terbaik yang akan kita jalani bersama. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengagungkan kebesaran Habibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat berharga bagi kita. Sekaligus kita ucapkan lantunan salawat salam kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala ali sayyidina Muhammadan. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Salam yang selama saya kesini sering mengaji, Bapaklah Ketua Pengadilan yang ke-7. Nah, karena udah lamanya kita alhamdulillah ya sering diundang di pengadilan ini. Dan tentunya juga adalah Bapak Wakil Ketua yang kebetulan inilah kedua kalinya kita jumpa ya. Ketua yang baru diganti,
beliau baru masuk pada waktu itu. Berarti pertemuan kita pada Ramadan yang lewat inilah yang kedua kalinya. Juga tentunya para ibu-ibu hakim, bapak-bapak hakim juga ya, semua yang bertugas di pengadilan negeri, kalian adalah penyambung tangan Rasulullah, membawa kebenaran, menetapkan mana yang hak dan mana yang batil. Tentu membela kebenaran, menegakkan suatu kebenaran itu adalah merupakan jihad yang insya Allah inilah menjadi amal kita, bahtera kita nanti, membawa kita selamat menuju yaumil akhirah. Hadirin, semoga dengan pertemuan ini kita dituangkan nur iman kepada kita semua dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid baru pertama kali kita adakan ya di pengadilan. Selama ini kita hanya buka puasa saja. Nah, ini mudah-mudahan dengan rencana Bapak Ketua yang baru ya, sebagaimana Bapak 2 tahun yang lewat juga merencanakan itu, tapi tidak pernah kunjung jadi Pak. Baru dalam rencana cita-cita. Mudah-mudahan ini tidak ada amat bangkalannya, tidak ada hati tangannya. Bagus sekali sebulan paling tidak ada majelis ilmu yang menumbuh kita, yang memberikan nur dan cahaya, dikarenakan hanya itulah yang mempermudah segala urusan bagi kita dengan keberkatan menuntut ilmu. Hadirin, dalam kesempatan ini tentunya kita tidak lari dari hal yang kita peringati, mengungkap betapa mulianya baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebelum ada dulu semua makhluk yang Allah ciptakan ini, belum ada yang namanya langit, bumi, surga, neraka. Siapakah yang mula-mula Allah ciptakan? Beliaulah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudusi? Inni kuntu kanzam mukhfiya fa ahbabtu an a'rifa fa khalaqatul khalqa liya'rifani. Saya adalah penguasa yang sifatnya tersembunyi, kata Allah, ya, yang wujudnya adalah bersifat batin. Maka aku ingin dikenali, maka aku ciptakanlah beberapa makhluk. Untuk apa? Liya'rifani, supaya mereka mengenalku, kata Allah. Lantas siapa yang mula-mula Allah ciptakan? Inilah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendapat julukan dengan nama si awal, makhluk pertama. Loh, Allah juga namanya si awal, itu sama tapi beda ya. Awalnya Allah, la awwalalah, tidak ada permulaan bagi adanya. Sementara awal Muhammad, dialah yang mula-mula diadakan atau diciptakan. Boleh juga kita namakan Nabi dengan si akhir. Kenapa? Karena beliaulah Rasul terakhir diutus ke dunia. Jadi bagaimanapun hebatnya nanti jubah seorang ustadz yang jenggotnya sampai 2 hasta, ya, serbannya melingkar seperti roda berhati, namun dia mengaku bahwa dia adalah Rasul. Cepat, darahnya halal, itu adalah boleh kita bunuh, karena dia bukan hanya melanggar, tetapi melecehkan ya agama syariat. Namun karena kita adalah bernegara, tentunya harus lewat proses hukum. Itu wajib kita tindak ya, seperti menindas orang-orang yang benar-benar melecehkan ajaran agama, dikarenakan itu adalah musuh utama yang mesti kita perangi. Hadirin, setelah Allah ciptakan Nur Muhammad, Allah adakan uji coba. Datanglah suatu perintah kepada Nabi, ya Muhammad, usjud li. Hai Muhammad, cepatlah sujud kau padaku. Katanya agak lambat Nabi sujud. Kenapa dia lambat? Ya, mengatakan dalam hatinya, loh, mungkin sama dulu dengan doa Allah. Itu wajar terjadi kehilangan karena belum ada saingan. Sama itu dengan kita ya, kalau baru mobil dia yang paling mewah, luar biasa sombongnya. Jangankan ngelakson dicoba di tengah jalan. Seperti ini musim hujan, dia sengaja lagi bannya itu ke lutut biar kena kita. Kalau baru dia ya yang membeli emas 3 ameh ya di cincinnya, itu terasa panas setiap hari ya. Ya panas banyak gini ya katanya, padahal musim hujan supaya nampak yang ada di jarinya. Itulah kita kadang-kadang manusia ini ya, sering lupa diri dan menyombong.
Lantas Allah berpikir, sebelum Muhammad ini saya kategorikan menjadi bagian yang durhaka, saya tunjukkan dulu pada dia siapa dirinya. Allah ciptakanlah seketika itu satu kayu besar bernama Syajaratul Muttaqin. Di cabang kayu itu ada tergantung sebuah cermin. Suatu saat Nabi lewat, dia melihat nurnya, dia melihat wajahnya di cermin itu, nyatanya tidak sama dengan nurnya Allah Ta'ala. Sehingga membuat Nabi kita menangis, dia mengumandangkan istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Ya, saya ini hambamu penuh dengan kehilapan. Saya pikir selama ini saya sama denganmu ya Allah. Tapi nyatanya sudah saya lihat dengan jelas. Ana makhlukun wa anta khaliq. Akulah hamba yang kau ciptakan, sementara engkaulah Tuhan yang menciptakanku, kata Nabi. Mancarlah keringat Nabi karena takutnya dikatakan bagian yang durhaka. Air matanya juga menetes berjatuhan. Hadirin, ini adalah mengingatkan kita semua. Dulu Nabi disuruh bercermin, sementara ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca. Membaca dan bercermin itu sama, introspeksi diri. Dan kita ini tidak boleh lupa bercermin ya. Nanti ibu nyampe di rumah pulang tugas ya, coba duduk ya di sudut kasur kita ya. Nah, coba buka jilbabnya, cincingkan semua itu rambutnya, coba menghadap cermin, senyum dulu semanis-manisnya. Coba dulu Anda main mata sama diri Anda sendiri, apakah masih cocok? Kalau tidak, Anda takut melihat muka dulu. Berarti jangan lagi memikirkan pingin kawin lagi ya. Ini datang ya seorang laki-laki yang noleh ke sana kemari itu mau mencari wanita itu ya. Meski itu dari dalam pikirannya. Kita semua ini wajib bercermin ya. Dikarenakan apa? Orang yang lupa bercermin, makanya kita lihat anak-anak sekarang tidak punya sopan santun, udah di atas lutut roknya ya, masih lagi dari belakang ya. Kenapa itu tidak dijahit? Itu bilang itu AC-nya katanya, bukan hanya mobil yang pakai AC. Padahal kalau kita lihat dari lutut ke bawah itu ya bukan mulus nampaknya, maaf cakap, tapi banyak di situ bekas tempelan. Inilah orang yang tak bercermin. Orang-orang tua yang tak bercermin, udah azan dari masjid, hayya 'alal falah. Kalau ada bagi kita iman, apa jawabannya? La haula. Ya aku segera datang, tapi dia tidak. Ya lalu pada istilah Mandaili, teruskanlah katanya. Dia masih bengong melihat film India. Orang yang punya kedai tak bisa bagi remote-nya. Ya, udah begitu tua dia masih diikuti lagi musik daripada India itu. Oleh kepalanya boleh-boleh. Tum mere sedil janam ilahi mere zanam. Bilang sama anak-anak itu, biar dia tongkat nenek itu dia sembunyikan. Dia tak bisa pulang lagi dari kedai itu. Itulah manusia yang gak bercermin lupa diri. Lantas ulama sufi membagi tugas apa yang mesti kita baca, ada 3 bahagian. Yang pertama, Iqra min aina, baca kita ini dari mana. Kalau kita sadar bahwa kita datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tugas kita dalam kehidupan ini? Ya, Tuhan jelas menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya ciptakan manusia, jin kecuali hanya untuk mengabdi. Yang dikatakan mengabdi bukan hanya menyembah, tetapi aplikasikanlah dirimu berbuat baik dalam hidup dan kehidupan ini. Silakan tanam banyak jasa. Ya, kita itu tidak boleh ya merasa sombong dengan karir apa yang kita miliki. Sumbangkan apa yang bisa Anda mampu berbuat untuk masyarakatmu, karena itu adalah merupakan suatu pengabdian. Baik dalam tugas ya, kita tidak boleh jual mahal. Adanya orang perlu kepada kita, silakan bersifat kehambaan. Tunjukkan ya bahwa kita adalah manusia yang siap meladeni sebagaimana sumpah jabatan kita. Ya, itu semua adalah namanya ya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru mendoa yang dia pandai. Kalau ada undangan, 5 kali itu dijemput baru dia datang. Masya Allah, betapa besarnya harganya. Ini manusia yang sombong ya. Orang nanya kepada dia, nggak bisa kita ke sini ya, ada undangan. Dia mempunyai target contohnya. Dia jual mahal, itu adalah merupakan dia sudah
mau terbukti bahwa dia lari dari koridor seorang hamba yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menyadari, jangankan bakat kita, jangankan apa yang kita punya, sedangkan diri kita saja Allah yang menciptakan. Silakan berbuat baik. Apalagi kita ini merantau jauh ya, ditugaskan ke sini saat pulang kampung, mak-mak sudah pada nungguin ya, menanya kita sehat walafiat. Jangan hanya kita bisa menciumnya saja ya, ia sehat mak, tapi tidak mau ngasih dari kantong kita ya. Orang itu sudah berharap kali, apalagi tetangga pemilik kita dekat. Kita harus saling mampu memberi, kita harus saling isi mengisi, dikarenakan itu adalah merupakan tanda bahwa kita seorang hamba yang banyak kita mengharap ya kebutuhan dari orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita menganggap tidak ada lagi yang kita butuhkan dari seorang yang ada di sekitar kita, berarti kita itu sudah menganggap bahwa diri kita adalah bagian orang yang bukan derajatnya sebagai hamba, tetapi sebagai penguasa atau sebagai pejabat dan sebagainya. Makanya Muhammad masuk dalam segala kalangan. Anak-anak rindu pada Nabi, pemuda-pemudi rindu pada Nabi, apalagi orang-orang jompo dan anak yatim. Beliaulah pengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa pernah ya terjadi sejarah mengatakan ada seorang Yahudi yang ingin membunuh Nabi. Lantas dia cari-cari di mana Muhammad. Dia tidak tahu bahwa nyatanya yang dia sapa itu adalah Nabi sendiri. Kau kenal sama Muhammad? Iya, kata Nabi. Hebat itu pengawalnya, bukan main, kata Rasulullah. Coba ceritakan, ya, sebangsa, setingkat jenderal apa pengawal Muhammad itu? Oh, pengawal Muhammad adalah orang-orang jompo dan anak-anak yatim. Apa kehebatan mereka, kata orang Yahudi ini? Walaysa bainahuma wa bainallahi hijab. Tidak ada pendinding di antara dua golongan ini dengan Allah, doanya diijabah. Ya, dulu orang Yahudi itu dia berpikir, benarlah ini seorang pemimpin yang mempunyai sifat tawadhu. Benarlah dia pembawa agama, pembaharu akidah yang sangat memberikan ya harga diri, harkat martabat manusia diangkatnya. Lantas orang Yahudi itu ya menanyakan, coba di mana si Muhammad itu? Ya, coba sebutkan bagaimana ciri-cirinya. Orangnya besar, ya, kulitnya warnanya adalah putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, ya, rambutnya antara keriting dan lurus. Kalau gitu, kalau itu si Muhammad, ya bunuhlah saya, kata Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, kata orang Yahudi itu. Dia masuk Islam karena dia saling melihat ketawaduan Nabi. Itulah sebagai bukti bahwa Rasulullah menganggap dirinya bukan orang yang berlebih, mempunyai kelebihan, tapi seorang hamba. Satu. Yang kedua, apa yang mesti kita baca? Iqra'u fi aina, bacalah engkau ini sedang di mana. Kalau kita tahu bahwa kita adalah sedang di dunia, apa tugas kita, kata Nabi? Ad-dunya masru'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam supaya kita panen nantinya di hari akhirat. Coba tengok orang yang mau menanam, dia suka berkebun, dia nyantai pada usia tuanya karena lebih dari pensiun yang akan dia dapati. Tapi sebaliknya coba, ada yang punya kampung, istilahnya si bukan kampung itu raja-raja, luas tanahnya, tapi dia tidak mau menanam, ya, perlu kebutuhan satu saat jual yang sana, jual dari gunung daerah sana, akhirnya dia gigit jari pada usia tuanya. Orang pendatang ke kampung itu hanya membawa modal celana saja, tapi dia mau menanam, dia mau berkebun, dia mau berusaha, maka dia bisa menjadi orang yang setara dengan yang ada di kampung tersebut. Berarti dunia ini taubahnya adalah seperti rantau. Usahakanlah kalau kita di rantau sukses. Apa tugas kita di rantau? Orang Tobang-Tobang Mandailing mengatakan pengarantauan adalah tempat menjambal, kampung halaman tempat mengalami. Apa itu maksudnya? Di rantau kerja kita ibarat ya binatang adalah ya tugas kita di rantau menjambal. Menjambal itu memakan rumput. Tapi rumput itu belum dimakan, itu belum ditelan, dia simpan di sininya ya. Kapan ini dinikmati? Nyampe dulu ke kandang, nyampe dulu ke kampung halaman. Ini pituah atau ya saran ajaran daripada orang nenek-nenek kita dulu. Kalau kita menunjukkan said kita di rantau orang, menunjukkan kemewahan kita,
pasti ilmuwan yang akan kita tantang, ya, dan sebangsa racun, ya, itu pasti akan menjadi tantangan bagi kita. Berarti kalau ada, ya, kita hasil kita di rantau, kirim ke kampung, beli ini, beli itu, ya, nah, supaya nanti di hari tua saat kita pensiun ada yang akan kita nikmati. Di kadang-kala maaf, ya, dia masih ngontrak, belum punya rumah, tapi mewahnya bukan main. Korupsinya saja, ya, hargaan puluhan juta, ya, kendaraannya juga, ya, dihutang, dikredit, bukan main, harganya sangat, ya, mahal, tapi belum mempunyai sesuatu apa. Satu saat kita datang penyakit, bagaimana itu, ya? Suatu saat datang musibah, mau kemana kita lari? Mau dibawa kemana itu, ya, sofa dan sebagainya yang mahal harganya pasti dijual dengan murah. Inilah manusia yang lupa membaca, manusia yang tidak pandai menanam. Jadi di dunia ini adalah tempat kita merantau, menanam, tanami. Ada 3 hal yang perlu kita tanam yang saya sampaikan di wajah video. Yang pertama, tiada hari tanpa zikir. Kita merugi kalau tidak ada zikir kita setiap hari. Paling tidak 500 zikir kita satu hari. Ya, apa yang pertama? 100 istighfar kita. Karena Rasulullah juga tidak pernah lupa 100 istighfarnya setiap hari. Padahal Rasulullah adalah orang yang terjamin maksum terpelihara dari dosa. Orang seperti kita lagi ini yang banyak kesalahan. Mestinya, ya, kita melebihi daripada banyaknya istighfar Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kali Pak Ustaz kalau hidup pakai musoba, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu boleh dinyanyikan. Ada istighfar nyanyian yang pakai senandung, ya. Apa itu istighfarnya? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Menetes air mata kau tengok anak-anak cucumu. Ya Allah, besar juga ini anak yatim, ya, mereka juga tumbuh dewasa. Kalau saya pikir, ya Allah, kalau tangan saya cari makannya, saya tidak mampu. Tapi dengan kekuasaan-Mu semua, ya Allah, nyampainya sekolahnya walaupun setingkat MAN, setingkat SMA, luar biasa. Nyatalah Engkau Tuhan yang memberikan rezeki kepada kami. Kalau seperti itu datang dalam hati kita sampai air mata kita menetes, amal kita itu bukan lagi dikatakan sekedar istighfar, tapi sudah meningkat menjadi tafakkur. Bagaimana besarnya pada tafakkur ini? Rasulullah mengatakan, at-tafakkuru sa'ah khairum min ibadati arba'ina sana. Ya, memikirkan dan mengiyakan, membetulkan keagungan Tuhan satu saat saja lebih hebat daripada beribadah sunat selama 40 tahun. Subhanallah. Padahal yang 40 tahun itu tidak tinggal Senin Kamisnya puasanya, ya, tidak tinggal tahajudnya. Inilah besarnya pahala daripada tafakur, bersemedi, ya, kita itu mengiyakan, membetulkan kebesaran dan keagungan Allah, maka kita mendapat ibadah pahala yang sangat luar biasa. Yang beristighfarlah kita 100 sehari. Yang kedua, ya, pujilah Allah lewat tasbihmu 100 dan tahlil kita 100. Karena apa yang kita biasakan itu nanti yang datang, ya, waktu ajal menjemput kita. Kita membiasakan berzikir, maka berzikirlah itu nanti mudah, ya, kita diajari oleh kaum keluarga. Allah langsung menangkap, ya, dia mengikutinya Allah. Tapi coba, tidak pernah dia berzikir, sholat pun tidak pernah diajari Allah. Katanya, ya, nampak bolak-balik matanya, susah untuk melepaskan ruh. Dia tanya beberapa jam kemudian, loh, kenapa saya tadi, katanya, dia siap minta kopi lagi. Ya, udah minum kopi, orang pulang, udah siap kesimpulan, katanya. Baru orang nyampe ke rumah, datang pula lagi menjemput, sudah kualat lagi dia, katanya. Waduh, orang jahat susah matinya. Orang yang lupa kepada Allah dipersulit matinya. Makanya biasakanlah bertasbih dan bertahlil 200 sehari. Biar sama cinta kita kepada Allah dengan Rasul, maka sholawat juga harus ada 200. Ya, kita bagi, 5 waktu kita sholat, bagi 5 lah yang 200, berarti cuma 40 sholawat kita setiap waktu. Kalau kita mau, itu semua mudah akan kita amalkan. Apalagi sekarang, ya, sering kita dengar sholawat yang paling mudah dan enak kita dengar dan bosan mengucapkannya. Apa sholawat yang paling pendek?
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bukan main kalian selawat ini ya. Pengalaman telah menunjukkan fakta. Bupati kita yang Alam Suhewi itu dulu waktu dia mencalon, saya sendiri yang membawakannya sholawatan di rumahnya sampai 1 bulan penuh. Cuma itu sholawat diulang-ulang, ya luar biasa rupanya manfaat daripada sholawat ini. Tambahnya bersedekah kepada anak yatim. Karena kita kebetulan ya Pak Habib Ketua Dewan Sulung PKB Materi Kata. Secara langsung kita bisa mengikuti ranah politik dengan pemerintahan, itu tujuannya ya. Bukan ingin jadi DPR, tidak calon nanti cuma sebatas penasehat. Ya, insya Allah dengan sholawat yang menyentuhnya anak yatim bukan main. Jadi kita merasa bahagia, kita merasa ya bergembira tatkala ada calon-calon seorang pemimpin nantinya yang menjadi pengayom anak yatim dan juga dia suka melaksanakan sunnah Rasulullah. Semoga itu tercipta juga yang pada pengadilan negeri kita ini supaya kita mendapat barokah yang luar biasa. Ya sekali sebulan kita ganti-gantikan nanti umpamanya dari Mopang dulu 10 anak yatim kita satu nih, tahu sama banyak ya. Bulan depannya sambil ngaji yang dari Mopang Jaya dulu contohnya ya. Insya Allah barokah itu akan Allah berikan kepada kita. Satu, yang kedua, apa yang mesti kita tanam ya di rantau ini? Tiada hari tanpa ibadat. Kita merasa merugi kalau tidak ada ibadat kita setiap hari. Tandanya kita rindu kepada seseorang, kita ingin selalu ngomong dengan mereka. Kita ingin selalu berdialog, berkomunikasi. Jadi kalau kita benar cinta kepada Allah, harus ada ibadah malamnya, harus ada tahajudnya, harus ada sholat duhanya. Jangan hanya yang wajib saja. Itulah yang dikatakan dengan ibadat. Tapi ibadat ini mestinya harus dibarengi dengan ilmu. Ya, contohnya sholat itu adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Rasulullah itu mikrat, ngomong langsung dengan Tuhan. Jadi kalau tidak kita mengerti bahasa sholat, tidak tahu artinya, ya kapan kita akan mendapat kehusuan, kapan kita akan mendapat kemakbulan. Ada dulu kejadian ya yang baru-baru nikah. Ya fanatiknya lama lumayan alhamdulillah, mereka ingin sholat berjamaah tidak ada ini ya berimamlah mereka berjamaah biar besar pahalanya, tentu suamilah yang menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh lumayan juga suara suami saya ini yang dipilih istrinya dari belakang ya, pikirannya terlambat ke sana kemari, bukannya jadi usuk karena tidak ada ilmu. Terus bacaan Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa waktu akad nikah itu kalau tidak salah mertua saya si Muhammad Nasta'in namanya katanya. Ini kalau saya nyalipkan nanti takut malah istri saya yang di belakang. Dibelok aja lah ayat yang singkat ini pikirnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in katanya. Istilah pendidik dabaya ya, aduh sulaha, istilah sulah itu ya apa namanya? Oh dia nggak mampu mengatakan dunia ya, dikarenakan tadi itu dianggapnya adalah dia sebagai orang tuanya, suaminya yang bodoh, istrinya juga adalah bagian daripada yang goblok. Oh iya ya, jumpa dengan nama orang tua saya nggak mau suamiku ini mengatakannya dengan jelas. Saya pun nanti kalau ada nama orang itu serumah, tak boleh saya ngomong dengan keras-keras bikin istrinya. Sampai pada ujung ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan nyampe suami saya ini namanya Muhammad Amin. Kalau saya nyarikan nanti dari belakang kuat Amin kan durhaka saya ini pikirnya. Ya, ini ditukar juga bikin istrinya. Apa dia katakan dari belakang? Awang katanya. Apa yang kiamat itu ya? Maka mungkin kita mendapat rahmat dan barokah. Makanya susah beribadat kalau tidak ada ilmu. Ya,
Dua yang wajib kita ketahui bahasa artinya dengan tenang dan kita bisa menguasainya di dalam sholat, yaitu Fatihah dan At-Tahiyat. Ya, sudah usia kita ini, ya, sudah selama ini kita sholat, apa masih ada lagi yang belum tahu apa arti daripada At-Tahiyat? Ya, kalau masih ada, Masya Allah, kita ini masih mengambang namanya. Karena ada itu di Mandailing pernah kejadian datang tamunya dari Jawa, ya mereka ngomong sampai tengah malam. Apa kata tamunya? Pada sekali hari ini, iya bu katanya, iya sedang nyari guru kita yang terbatas ke Rubio katanya. Ada apa itu? Ya, sudah berapa anak kita? Iya mungkin 2 bulan lagi akan beranak kambing kita katanya. Ini kalau tidak mengerti dengan bahasa yang kita ucapkan, jadi di Fatihah paling tidak dalam kata kunci di Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini tidak boleh kita yang indah khusyuk. Kalau kemana arah pikiran kita sewaktu mengucapkan itu, maka itulah yang Allah katakan nanti Tuhan kita. Jangan minta sama saya imbalan pahalamu. Yang kau ingat dalam sholatmu, ibunmu, usahamu, berarti itulah Tuhan meminta sama dia, kata Allah. Jadi kita wajib menanam satu doa dalam satu Fatihah. Ya, sebagaimana artinya iyyaka na'budu ya Allah, padamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in. Bacakan bacaan nasta'in karena ini adalah merupakan tempat makbul. Tanamlah di sini satu doa. 17 rakaat sehari, berarti kita minta 17 kali sehari. Ya, rahasia hukum itu malulah Allah yang tidak mempunyai sifat kekurangan. Kita minta 17, kalau dia nggak mampu ngasih pada kita, paling tidak satu ya di antara yang kita minta kepada Allah. Ya? At-Tahiyat itu adalah merupakan salam Nabi kepada Tuhan. Sewaktu Nabi kita berisra wal mikraj, itu salam Nabi. At-Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, kesucian ya Allah, keberkahan saya sembah sujudkan padamu ya Allah, karena itu adalah hakmu, kata Nabi. Jadi kalau tidak ada ya nyambung dari dalam hati kita, dan kita tahu apa yang kita ngomongkan, mustahil kita akan mendapat kehusuan. Kalau sholat tidak khusyuk, berarti ya kita tidak akan mendapat keberkahan dari sholat tersebut. Makanya Bapak Hakim 2 tahun terakhir ini kemana saya pergi, saya bawa ya susunan karya saya, ya buku yang saya susun. Yang pertama adalah isinya inilah tentang sholat. Doa-doa wudhu itu semua lengkap, ada doanya. Ya, sebelum berwudhu ada 3 lagi sunnah yang mesti kita lakukan. Menyelang-nyelingi 2 telapak tangan sambil berdoa. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'i wal halakah. Ya Allah, jadikanlah tangan saya ini tangan yang penuh membawa keberkahan. Jauhkanlah dari tanganku sial yang membawa kecelakaan. Kalau kita tengok orang yang penuh keberkahan, dia dalam cabai di antara batu itu, ya buahnya banyak, harganya datang pula, subhanallah. Tapi kalau tangan sial, coba kita lihat dia megang parang, ya tempat pegangannya itu besi, pas dia pegang patahlah barang itu. Bicara olong-olong orang yang banyak yang baru dibeli, pas dia tumpangi kempes labannya. 3 kali Anda tumpangi tetap kempes, orang akan pantangkan kita itu ya. Karena dipikir kita pembawa sial. Makanya kita minta kepada Allah supaya mendapat keberkahan lewat amal tadi. Terus arti dari bacaan sholat itu semua lengkap pada satu buku itu. Doa-doa habis kita sholat yang ada di Quran, hadis atau dari ulama lengkap dengan artinya. Kemudian ya, apalagi doa hajatan, ada yang akikahan, ada yang nazar, ada yang ibu-ibu kan ada wiyasinnya, ya disuruh berdoa, jangan kau ya lari dari doa yang dihajati. Ini minta selamatnya mau mudik ya, tapi apa juga bikin doanya. Rabbana taqabbal sholatana wa sujudana, ya Allah terimalah sholat dan sujud kami, amin, kata jamaah. Dia tidak tahu pula itu apa yang dia doakan. Masya Allah ya. Sejauh keluar keringat orang itu memasak sedekahnya, tapi nyatanya ya tidak berkaitan dengan apa yang dihajati. Berarti kita bukan orang amanah namanya. Ya, buku kedua ya itu berisi tentang tajahizul mait. Ya, apa doa kita menggunting kapan? Ya, apa doa kita untuk nantinya menziarahi orang tua kita, menutup matanya saat dia telah menghembuskan nafas yang terakhir.
Apa doa kita sewaktu menghantarkan dia ke liang lahat karena kita menggenggam tanah 3 genggaman. Itu semua adalah butuh doa sesuai dengan yang diminta orang tua kita. Ya, karena puncaknya sangat takut mendekati liang lahat. Karena tanah itu mengatakan, ana baitul turab, sayalah rumah tanah itu. Ana baitul zulma, sayalah rumah yang penuh dengan kegelapan. Ana baitul dud, sayalah rumah ulat-ulat itu. Itu kau sombong ya, kau baca aku, kau pikir itu tak sakit kata tanah. Islam yang menghalalkan kisos pembalasan. Masuklah dia saya baca kau kata kuburan itu. Siapa yang tidak takut? Baru-baru meninggal orang itu ya ditarik dari arah kepala, ngikut dia dari arah kaki, tapi nyatanya mau ke liang lahat, dia akan melesu, dia takut, badannya semua ya penuh dengan rasa ketakutan. Inilah yang dia minta. Kalau anak yang mendoakan penghalang badan si mayit itu dalam kubur, biar bisa menghadap kiblat dari arah kepala, minha kholaqnakum. Ayah, kau ini adalah diciptakan dari tanah. Oh ya nak, mau kemana lagi saya ini sudah mati. Kalau enggak sama tanah, ya mau dikembalikan lagi saya. Rupanya saya ini sudah berpulang ke rahmatullah. Hilanglah rasa takutnya, akan hilang dan hilanglah rasa kegetarannya tersebut. Tapi persiapan inilah yang mesti kita siapkan. Insyaallah ya, nanti setiap bulan kita akan kupas ini kalau ada kesempatan. Kita wali dari buku yang pertama ya, mengisi sholat. Namun ya supaya masuk dari kanan keluar dari kiri, makanya perlu ada tadi bukunya, ada pegangannya ya. Nah, ini saya bawa yang 2 macam ya. Kalau mau nanti boleh diminta ya. Nah, untuk sholat tadi, untuk jazizul bait, dan juga untuk yang menghafal sifat 20 yang wajib kita ketahui lengkap dan dalilnya. Itu isi dari buku yang kedua, bahkan dengan selawat-selawat yang penting. Karena semua pengajian yang saya datangi, saya ingin murid saya menjadi orang yang pintar. Dia tahu ada hasilnya pengajian tersebut. Jangan ya seperti yang kejadian dulu-dulu. Ada orang pergi ngaji, apa tadi yang dilakukan Pak Ustaz? Oh enak kali, ya. Oh enak kali ceramahnya. Iya, apa yang dibilang Pak Ustaz? Pokoknya enak kali. Saya tak tahu itu apa isinya katanya. Jadi habis uang ya, tapi tidak ada dagingnya hasilnya. Semoga ya, apalagi dengan manfaat YouTube kita, Pecinta Majelis 07, ada pengajian di rumah kita setiap Jumat. Itulah yang dibahas ya. Nah, buku pertama, kedua sampai selanjutnya. Nah, jadi kita nanti bisa melihat keterangan apa yang sudah kita miliki dari YouTube kita tadi. Hadirin, terakhir yang mesti kita siapkan apa? Tiada hari tanpa sedekah. Kita berugi kalau tidak ada sedekah kita setiap hari. Karena banyaknya amal, inilah yang paling luar biasa fungsi dari sedekah. Apa kata Nabi? As-shadaqatu tutfi'u ghadaballah. Sedekah itu mampu memadamkan kemarahan Allah. Jadi artinya kita silap satu saat kita berdosa, cepatlah bersedekah. Walaupun dosa kita itu belum diampuni, tapi kiparat ya karma dari hukuman dosa itu akan ditahan oleh sedekah. Inilah kelebihan daripada sedekah. Hadirin, yang terakhir yang mau dibaca, Iqra wa ila aina. Kita mau ke mana? Kalau kita sadar kita ini akan mati, kita akan menghadapi liang lahat. Inilah yang paling ganas. Dia mendapat julukan Asadullah, harimau Tuhan. Tapi saat sampai tengah kematian, dia sangat takut. Kenapa kau takut? Ya, nak, kata Nabi kepada Ali, ya saat mendengar kubur, siksa kubur. Ya Rasulullah, kalau di kubur tidak ada teman seorang pun. Kalau saya menerima siksa, saya pikir saya hamba Allah yang paling jahat. Emangnya di neraka itu tidak panas, tidak sakit? Iya benar ya Rasulullah, di neraka panas, tapi banyak di sana orang. Andainya saya diberikan hukuman buncit nanti perut saya karena suka makan yang haram, jadi saya tengok di samping saya masih ada yang lebih parah, si besar kepala. Kepalanya besar, kakinya ke atas seperti dia kelapa yang tumbuh. Dikarenakan apa? Dia terlalu mempunyai pikiran yang besar, ya nyombong, tidak mau sholat. Itu masih mendilang rupanya saya terima. Tentu itu yang ada dalam pikiran saya. Kata Ali, karramallahu wajhah. Jadi jangan main-main ya tentang kubur. Hadirin, jika kita bisa bercermin, jika kita tadi bisa membaca yang 3 hal, datanglah kemuliaan dan kebesaran kepada kita.
Nabi kita pun setelah bercermin datanglah pangkat dan derajat yang tinggi. Ya, kenapa? Keringatnya Nabi tadinya yang takut, dia dikatakan menjadi hamba yang durhaka. Inilah rupanya bahan yang Allah ciptakan menjadi seluruh isi alam ini. Dari Nur Muhammad lah dijadikan manusia, malaikat, ya, dijadikan bumi, langit. Dan ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, Muhammad bukan hanya sekedar nabi bagi kita, tapi menikmati ayah orang tua kita. Mumpung ini masih bulan Maulid, tunjukkanlah baktimu kepada ayahanda kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat apa? Lewat sholawat, lewat bersedekah pada yatim, membawa sunnahnya, termasuk memakai harum-haruman. Kita tidak boleh ya terasa bau bagi orang ya. Nah, kita harus membelikan minyak wangi, tapi jangan yang beralkohol supaya dapat sunnahnya. Nah, pakaian kita ada 3 warnanya yang sunnah ya, putih, hijau, kuning. Khusus bagi kalian perempuan, sunat warna hitam. Kenapa? Supaya Anda jelek dipandang orang, biar tak nafsu orang melihat kamu. Karena kalian perempuan sebenarnya berhias di rumah itu yang disuruh, bukan untuk orang lain. Tapi ini kembali ya. Kalau di rumah bagaimana? Karena dia pakai beda yang mahal, ya apa bedanya? Arang ya sambil dia nanak nasi, kena ya bukannya itulah menjadi bedanya. Masya Allah, ini terbalik. Kalau cemburu suamimu Anda cantik buat orang lain, sepanjang di perjalanan malaikat melaknatmu. Ya Allah, jatuhkanlah sianu. Ya Allah, jadikanlah dia, ya Allah, tersengkur, biar koyak bajunya yang mahal itu, kata malaikat. Jadi izin pada suami ya, kalau sudah mau ke kantor atau ke pesta lainnya, coba lihat Pak, apa saya ini udah cantik, udah rapi. Iya, inilah beda yang mahal yang diberikan Bapak. Coba nikmati, putus dulu. Bapak bilang ya, itu sunnah. Ini sebaliknya, udah kempang-kempis ya, hidung suaminya, menghantarkan dia di depan rumah itu. Mau berangkat dia Bu, urus katanya nanti kepada suaminya. Ini yang membuat dia kadang-kadang ketidakseimbangan ya, terjadilah tadinya pro kontra, malaikat beribut mendoakan ya kepada kita, ada doa yang baik, ada doa yang tidak baik. Yang kedua ya, menyimpulkan karena keringat Nabi tadinya asal kita, berarti semulia-mulianya kita tidak banding dengan Rasulullah. Makanya kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib bertawassul kepada Nabi. Tak sah doa, tak usah kau aminkan. Kalau doa itu tidak memakai selawat di pangkal dan di ujung, tidak ada wassalamualaikum tidak nyampe. Kita mau menghadiahkan amalan kepada si mati kita, lain ayah orang tua, tidak nyampe. Kalau tidak disetor duluan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian air mata Nabi kita yang menangis, inilah bahannya dijadikan setan dan neraka. Maka siapa yang ikuti setan pasti melebihi lagi tangisnya nanti dari Rasulullah sewaktu dia bercermin. Apa kata Allah ungkapan tangis rintian orang-orang dari neraka? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andainya saya hidup ke dunia 1 tahun 2 tahun lagi, saya akan sujud selama-lamanya. Saya akan wakafkan tanah saya yang dekat musola itu. Saya akan belai uak saya, budak saya yang sudah tua dan seteruk itu, karena dia adalah ganti dari orang tuaku. Apalagi artinya penyesalan. Semua penyesalan itu adalah kenangan pahit yang mesti tidak boleh ya kita alami bersama. Makanya Nabi Ta'ala mengatakan al-fikru qabla ribihan wan nadamu ba'du usron. Bikin dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jadi inilah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ini menjadi cambuk dan cemeti kepada kita. Jadilah manusia yang tahu diri, menghamba kepada Allah tadi. Yang kedua ya, bertekaslah menanam kebaikan dalam hidup ini, karena kita akan menghadapi kehidupan yang tidak ada batasnya. Jangan kita menjadi manusia yang menyesal, dan pasti kubur akan kita lalui bersama. Tidak ada di sana teman, tidak ada di sana nanti yang mau memberikan tolongan, hanyalah nafsi-nafsi yang menjawab persoalan itu dengan sendirian terhadap ya pasukan Allah yang tidak bisa disobot dan bisa dipengaruhi.
malaikat munkar dan nakir. Sebelum kita berdoa, boleh bertanya ya, jangan sungkan-sungkan pertanyaan apa yang selama ini mungkin ada dalam benak pikiran yang belum tuntas. Ya itulah gunanya kita ini mempunyai majelis, ada pengajian, insya Allah yang kita akan berikan solusi. Bagi yang hajat buku tadi, ya ada dua malam, dua judul, ya tadinya boleh ya diminta, ya dengan uang barokahnya hanya 15.000, bukan jual beli sebenarnya. Untuk hajat tadinya yang membuat kita ada alat untuk mengenal apa sebenarnya sholat dan sebagainya, supaya tuas itu benar-benar ada pada kita. Jadi nanti kalau kita ngaji selanjutnya hanya tinggal mengikuti ya apa isi dari buku kita. Anda sudah tahu haji apa yang akan selanjutnya karena sudah memiliki pegangan tadi. Demikian dipersilakan kalau